biarlah semua yang kami lakukan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh berdiri sampai malam ini Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Engkau yang tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada buat setiap kami. Apapun kondisi, keadaan setiap kami malam hari ini Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya setelah kami pulang masalah tetap ada Tuhan. Tapi kami percaya lewat kebenaran firman Tuhan yang kita sebentar akan sama-sama belajar. Tuhan ajari setiap kami Tuhan. Bahkan kami punya pengharapan yang baru Tuhan. Bahkan kekuatan yang baru. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Sebelum duduk boleh kasih tahu 2-3 orang Tuhan Yesus baik. Silakan duduk, haleluya. Sekali lagi terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala atas kesempatan dan kehormatan buat saya untuk berdiri di tempat ini. Sebelum saya lupa, beberapa waktu yang lalu saya dapat quotes yang membuat saya berkata, iya mungkin benar Tuhan. Quote-nya begini, izinkan saya membacakan, waktu itu saya dapat pagi-pagi Sabtu 15 Februari, jadi beberapa waktu yang lalu, saya dapat sebuah kata-kata yang merema di hati saya dan saya bilang, oh iya mungkin iya gitu. Saya mengangguk-angguk dan renungin ampuni saya Tuhan. Kata-katanya begini, saya bacakan, saya catat. Mungkin Tuhan sengaja nggak memberi hidup yang kita inginkan. Karena hidup kita tidak seperti yang Tuhan inginkan. Izinkan saya mengulangi. Mungkin Tuhan sengaja nggak memberi hidup yang kita inginkan. Karena hidup kita tidak seperti yang Tuhan inginkan. Saya ngomong iya mungkin iya Tuhan ampuni saya. Hari ini saya mulai saat itu saya mau Tuhan ya saya siap Tuhan. Apapun kondisinya saya mau senengin hati Tuhan. Amin. Sebelumnya saya selalu memberi informasi bahwa saya itu tidak terfikir, bahkan saya tidak punya cita-cita kalau saya pelayanan sampai seperti ini, sampai detik ini, sampai seasik ini. Enggak pernah terlintas di otak saya atau mimpi saya sampai seperti ini. Tapi satu hal yang saya tahu, semua ini karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan baik. Semua yang ada di sinilah, kalau saya tanya Tuhan Yesus baik, pasti ngomong baik. Yang jadi masalah seringkali kita cuma sekedar tahu Tuhan baik lewat Bapak Pendeta. Seringkali kita tahu Tuhan baik karena kita baca firman Tuhan, kita baca kisah-kisah betapa baiknya Tuhan. Seringkali kita enggak pernah mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi. Karena kalau ditanya kapan terakhir Bapak Ibu mengalami kebaikan Tuhan? Pasti tiap hari. Amin. Seringkali ada orang-orang yang kapan ya, aduh kayaknya mah. Nah hari ini kita mau punya perjalanan bersama Tuhan. Kita harus punya pengalaman jalan bareng Tuhan. Kenapa? Karena seringkali keadaan atau situasi kondisi membuat kita ragu sama Tuhan. Baru semalam kami kan sekarang Selasa, emang dari dulu hari Selasa ada kebaktian atau ibadah rumah doa di City Park. Setelah pulang ada AI, ketemu saya semua pulang, saya salami salam AI. Terus ketemu tiba-tiba doakan saya Mas ya, seringkali saya tuh kayak ada keraguan. Saya tiba-tiba ya. Maksud saya udah umur AI udah yakin aja lah gitu loh, maksud saya gitu. Kan ya nunggu apa gitu, maksudnya udah yakin aja gitu. Tapi enggak, seumur AI itu tiba-tiba ngomong doain saya ya Mas ya. Kadang seringkali ada hal-hal yang membuat saya ragu sama Tuhan. Hari ini saya mau ngajak kita semua untuk punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Amin. Kenapa? Ya tadi itu supaya iman kita tidak gampang digoncang. Di antara semua yang ada di sini termasuk istri saya itu orang yang paling lama saya kenal adalah Bapak Gembala. Dari antara semuanya. Kalau ada orang menceritakan Bapak Gembala di luar apa yang saya tahu, saya pasti cuma bilang, oh dia belum kenal. Maksud? Kalau kita sama Tuhan, ada iblis ngomong, enggak Tuhan Yesus enggak seperti itu. Kita bisa bilang, enggak Tuhan yang saya kenal enggak begitu. Karena kita tiap hari ketemu Tuhan, tiap hari ngalami Tuhan.
Jadi kalau ada orang yang menceritakan Bapak Gembala kepada saya hal-hal yang misalkan negatif, saya cuma bilang, oh dia belum kenal Bapak Gembala. Begitu juga sama kita sama Tuhan. Tapi jangan sampai, mungkin ada seperti ini, ada orang yang punya sahabat, mungkin ditanya, sahabat kamu, ini kamu kenal ya? Kenal, oh ya saya kenal dekat itu dulu. Tapi sekarang udah berubah, emang terakhir kamu ketemu kapan? Ya 10 tahun yang lalu. Kita sama Tuhan mungkin gitu, iblis, wah enggak, Tuhan Yesus enggak seperti itu. Emang kapan kamu mengalami kebaikan Tuhan? Aduh kapan ya, hati-hati. Hari ini kita mau punya perjalanan pribadi sama Tuhan. Amin. Rasul Paulus pernah bilang dalam Efesus 3 ayat 18 begini. Supaya kamu bersama-sama dengan segala orang yang kudus dapat memahami betapa lebar, panjang, dan tingginya dalamnya kasih Tuhan. Kita suruh paham benar bahwa kasih Tuhan itu luar biasa buat kita. Bukan hanya sekedar, ya saya tahu Tuhan kita baik, ya Tuhan Yesus baik. Rasul Paulus ngomong supaya kita dapat paham, bukan cuma sekedar tahu. Tapi kita paham benar. Ayub pernah berkata, Ayub 42 ayat 5 pernah berkata begini, hanya dari kata orang aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu kata orang, malam ini mungkin kita ngomong Tuhan Yesus baik, ya mungkin kemarin kita belum terlalu paham, tapi hari ini izinkan saya mengingatkan kita harus benar-benar paham dan mengenal Tuhan kita. Ayub pernah berkata, ya dulu saya mendengar engkau dari orang lain. Tapi sekarang mataku, dia harus mengalami perjumpaan sama Tuhan. Hari ini apapun kondisi kita, apapun masalah kita, yuk jadikan pengalaman ini. Pribadimu sama Tuhan membuat kita makin kuat. Kita mau sama-sama belajar, izinkan kita baca Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kita mau baca, kalau kita baca bareng-bareng, Kejadian ini menceritakan tentang Yakub yang bergumul sama Tuhan, sampai bergulat sama Tuhan, sampai dia menemukan apa yang dia inginkan. Dari cerita kita baca bersama-sama, Yakub lagi, Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Nanti pria baca ayat yang genap, wanita baca ayat ganjil 3, 2, 1. Pada malam itu Yakub bangun, ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yakub. Ayat 23. Ayat 25. Ayat 26. Lalu kata orang itu, biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27. Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan sebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ayat 29. Ayat 30. Yakub menaungi tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ayat 31. Ayat 32 kita baca bersama-sama. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging, menutupi sendi pangkal paha, karena ia telah memukul. Dari cerita itu saya mengambil sebuah kesimpulan atau membuat saya merenung adalah gini. Setiap pertempuran kita, pertempuran rohani, pergumulan rohani kadang memang diizinkan kalah. Yakub kalah. Tapi Yakub kalah
untuk menang. Seringkali kadang memang keadaan membuat kita, aduh Tuhan. Tapi dari cerita ini Yakub mendapatkan apa yang Yakub inginkan, walaupun dia kalah. Beberapa hari yang lalu, hari Sabtu, saya lupa hari Sabtu kapan, saya ngikut training beberapa kegiatan misi. Dari cerita itu, seorang hamba Tuhan, ketua misi menceritakan. Jadi ada seorang anak didiknya, anak misi untuk pergi ke suatu daerah untuk pengabaran Injil. Pengabaran kebenaran, dia mengabarkan di sana, dia perempuan, belum menikah, anaknya ini. Singkat cerita suatu hari, anak didiknya itu nelpon, Bapak, hari ini saya kayaknya sudah mau mati. Keadaan situasi dia sakit, terus keadaan mau mati. Kata bapak pembinanya, bapak gembalanya, oh jangan, kamu jangan mati dulu. Yang pertama kamu jangan nikah, belum nikah katanya gitu. Biar agak semangat, agak dibecandain gitu, belum nikah. Tapi bapak saya belum punya tulang rusuk, enggak apa-apa, di sini banyak tulang babi katanya gitu. Ini bercanda. Singkat cerita akhirnya tiba besok cerita bapak gembala dapat telepon. Anak misinya meninggal. Setelah ditutup telepon, bapak gembala, bapak pembinanya protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa nih? Tuhan tahu orang misi ini susah. Orang yang punya hati misi ini jarang sekali, tapi kenapa ini dipanggil Tuhan? Dia protes, dia kecewa sama Tuhan, dia kecewa Tuhan tidak adil. Tiba-tiba katanya ada suara yang membisik, ya benar, saya tidak adil. Kenapa? Karena kalau Tuhan menggunakan keadilannya, kita itu enggak hidup. Karena dengan dosa kita, dengan pelanggaran kita, harusnya kita itu udah mati aja. Justru karena ketidakadilan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan kita ada. Sampai hari ini. Kalau kita ngelihat apa yang kita perbuat, mungkin pelanggaran-pelanggaran kita, harusnya kita enggak layak tuh berdiri hari ini. Semua karena Tuhan. Oh iya, singkat cerita diurus karena dia adalah salah satu di daerah itu belum ada orang Kristen, jadi susah untuk pemakaman, tidak boleh, orang Kristen nggak boleh dimakamin di sini. Singkat cerita nego nggak dapat. Mau dibawa pulang karena waktu itu keadaannya masih COVID, nggak bisa, bawa mayat pulang kampung nggak bisa. Singkat cerita sampai katanya jam 6 sore belum dimakamkan. Singkat cerita diputusin karena mungkin ya di suatu daerah, di suatu desa. Akhirnya singkat cerita dimakamkan. Setelah dimakamkan, pemakaman berjalan seperti luar biasa, jalan salib berdiri pertama dan satu-satunya di pemakaman itu. Bapak pembina baru sadar dan engah. Dan Tuhan ngomong, kalau kita yang hidup enggak mau dipakai Tuhan, yang mati bisa dipakai Tuhan. Satu-satunya salib di pemakaman umum cuma dia. Jadi kalau hari ini kita tidak mau dipakai Tuhan, wah siapa kita? Yuk, kadang situasi dan kondisi diizinkan Tuhan kayaknya enggak gitu deh Tuhan. Harusnya begini, harusnya begitu, tapi Tuhan punya rencana yang beda. Rencana Tuhan jauh lebih keren. Saya sering ngomong ini nih, ngikut Tuhan itu bayar harga. Tapi di luar Tuhan harganya jauh lebih mahal. Ngikut Tuhan bayar harga, tapi di luar Tuhan harganya jauh lebih mahal. Masih ingat Yunus? Yunus itu disuruh pergi ke Niniwe, pergi ke Niniwe. Enggak Tuhan, enggak. Wah kotanya jahat nih kotanya. Singkat cerita dia pergi dan lari. Tapi karena memang panggilan Tuhan, dia harus bayar kapal, nginep 3 hari di perut ikan. Bayangin, kalau waktu itu Yunus, oke siap Tuhan berangkat, Tuhan pasti biaya itu. Dia nggak perlu keluarin uang pribadi untuk bayar tiket kapal. Makanya ngikut Tuhan memang bayar harga, tapi di luar Tuhan jauh lebih mahal harga yang harus kita bayar. Makanya hari ini bersyukur apapun keadaan kita, jadikan pengalaman pribadi kita sama Tuhan untuk kita makin kuat. Jangan izinkan situasi kondisi ngomporin kita, bahkan mengombang-ambingkan keadaan, faktanya ya memang begitu. Waktu saya tuh kalau baca, kalau kita sudah baca nih singkat cerita kan Lazarus sudah dibangkitkan. Kalau kita baca tahu nih kita Lazarus akan dibangkitkan pada hari ketiga dan hari keempat Lazarus bangkit. Kita tahu nih ceritanya. Tapi bayangin kalau kondisi situasinya kita sebagai keluarga Lazarus hari itu. Hari pertama kenyataannya Lazarus mati Pak, Bu.
Keluarga sedih, kehilangan keluarganya. Hari kedua, sama mayatnya masih ada. Masalahnya masih ada, kelihatan faktanya. Kita kan enak bacanya kalau ya kita udah tahu ceritanya. Tapi keadaan, situasi, keluarga waktu itu, wah. Berduka sekali. Berantakan sekali, kecewa mungkin. Bahkan Alkitab berkata Tuhan sengaja tinggal jauh lebih lama. Hari ini apapun kondisinya, faktanya masalah masih jalan. Tapi hari ini jadikan pengalaman pribadi kita menjadi kita makin kuat sama Tuhan. Bahkan kita jadikan pengalaman orang lain pun bisa menjadi. Saya tuh sering mengamati dan melihat pengalaman orang lain, ya saya jadikan guru buat saya. Kita tahu nih, kalau tulang kering kita ini kepentok sini sakit kan? Tapi kan gak harus kita cobain toh. Aduh sakit nih tapi cobain ya sakit, memang kan kita tahu sakit. Jatuh itu sakit, tapi kita gak harus coba-coba biar tahu rasanya. Gak perlu. Makanya hari ini yuk kalau kita melihat kejadian-kejadian di lingkungan kita, jadikan semua itu buat kita. Pengalaman juga, pengalaman orang lain juga guru yang baik buat kita. Kita gak perlu ngalami. Kalau memang diizinkan ngalamin, ya puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau memang tidak diizinkan ngalamin, ya jadikan itu juga pengalaman kita. Amin. Tahun ini tahun penuaian, amin. Saya melihat, wah saya ada di bagian penuaian ini, kita semua ada dalam bagian penuaian itu. Wah, tapi ada yang menarik nih. Panen itu, nuai itu tidak lepas dari nabur. Jadi kalau kita mau panen apa, harus nabur apa. Itu mah hukum yang sederhana, udah hukumnya. Cuma pencuri yang pengen nuai tapi tidak nanam. Cuma pencuri yang pengen panen mangga enggak nanam mangga. Sekarang sih bisa beli, tapi kalau dulu, kalau pengen mangga tetangga berarti, ya itu pencuri. Nah hari ini kita enggak boleh punya mental itu. Nanam waktunya nanam. Hari ini musim panen, masih panjang waktu tahun sampai akhir tahun, yuk kita tabur apa yang hari ini kita baca di bagian kita. Kalau saya tuh punya waktu yang cukup luar biasa dalam hal sebenarnya sehat lah, maksudnya saya tuh orang yang ya sakit mah pernah, capek pernah, tapi saya tuh punya hati yang kadang cukup sukacita untuk menghadapi hal-hal yang membuat saya kadang berat. Itu aja yang saya tabur dan itu yang saya tuai. Engkau menabur kekuatanmu, tenagamu, engkau pasti juga nuai kekuatan. Tuhan kasih kekuatan yang baru. Hari-hari ini yuk kita mau sama-sama nabur. Galatia 6 ayat 9 berkata begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Apapun lakukan untuk sesuatu yang baik. Karena kalau sudah waktunya kita akan pasti menuai. Pasti kok nuai. Kadang suka memang gagal panen mungkin, tapi nuai lagi lah, nanam lagi. Dan yang menarik adalah jika kita tidak menjadi lemah. Wah, luar biasa. Ayat favorit saya itu Matius 11 ayat 28. Berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Endingnya kan aku akan memberi kelegaan. Sebelum kita lupakanlah soal ending. Kalau kita datang sama Tuhan pasti dapat kelegaan. Tapi kita coba singkirkan dulu. Yang menarik adalah begini, ayat ini adalah salah satu bukti sayangnya Tuhan sama kita. Ayat ini adalah bukti pengertiannya Tuhan sama kita. Tuhan tahu kalau kita letih dan lesu dan berbeban berat enggak datang sama Tuhan, berantakan kita. Tuhan tahu kalau saya lagi letih, saya enggak datang sama Tuhan, hidup saya makin kacau. Tuhan tahu itu, makanya saya aduh Tuhan terima kasih. Sangat ngertinya Tuhan, pengertian Tuhan lewat ayat ini. Ya kalau soal memberikan kelegaan udahlah kita pasti kalau sama Tuhan dapat kelegaan. Tapi kita harus sadar betapa sayangnya Tuhan sama hidup kita. Amin. Yuk kita harus punya perjalanan pribadi sama Tuhan. Cerita orang lain ya cerita orang lain, tapi yang membuat kita akan jadi powerful ketika kita punya perjalanan bersama Tuhan.
Tadi seperti Yakub, kadang-kadang memang diizinkan kalah, pangkal pahanya terplecok, dipukul. Kalah secara teori, tapi dia mendapatkan apa yang, bahkan di tengah kelemahannya katakan, dia nanya, sebelum kau memberkati aku, tak kuizinkan kau pergi. Hari ini mungkin kondisinya, Tuhan kayak seolah enggak tahu, tapi Tuhan jangan tinggalkan saya sebelum Tuhan selesaikan ini. Karena bersama Tuhan pasti aman kok. Bapak Ibu mungkin lebih lama lah perjalanan rohaninya dibanding saya. Saya itu masih sangat baru. Mungkin Bapak Ibu jauh lebih, kalau mohon maaf, mungkin lebih senior dari saya. Asam garamnya sudah banyak, makanya darah tinggi. Oh enggak. Gitu. Ini bercanda dikit biar agak kayaknya saya waduh gitu. Hati-hati loh, waktu Paulus berkhotbah tiba-tiba ada yang tertidur dan jatuh. Tapi waktu itu kan Paulus yang itu, didatangin Paulus dan dibangkitkan. Kalau hari ini ada yang jatuh terus saya belum bisa membangkitkan. Mohon maaf ini, takutnya begitu. Jadi jangan ngantuk, amin. Tetap jaga tempat duduk, Bapak Ibu. Amin. Waktu itu bener loh, di Alkitab ada berkata, Paulus lagi khotbah saking agak, Paulus mungkin khotbahnya kelamaan gitu, akhirnya ada yang ngantuk, jatuh dia. Meninggal dia, tapi karena Paulus didatengin, bangkit dia. Kalau hari ini ada yang jatuh, saya kayaknya belum bisa bangkitin itu. Mohon maaf gitu. Hari ini ya, biar agak melek dikit. Yuk hari ini kita mau sadar benar, kita sama Tuhan paham benar. Seperti kata Rasul Paulus, kita harus memahami panjang, lebar, dan dalamnya kasih Tuhan. Harus benar-benar paham. Orang paham itu kan ya bukan sekedar ngerti, dia paham benar. Paham jalan ke sana, paham. Mungkin ada orang yang ngerti untuk menuju ke Kalideres, ada orang yang ngerti, tapi ada orang yang lebih paham kalau di situ macet dia lewat sini. Itu paham tuh. Dia ngerti Kalideres di daerah sana tuh, ngerti. Jalannya ke sana tuh, ngerti dia. Tapi kalau orang yang paham, dia tahu dia ada jalan-jalan lain untuk menuju di sana. Seandainya lewat jalan sini macet, dia lewat mana kayak gitu. Nah hari ini kita harus paham benar betapa panjang dan lebarnya kasih Tuhan kepada kita. Amin. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Seringkali saya ngobrol sama beberapa senior tentang hal, kadang saya menanya, Pak kenapa ya Pak? Secara hitung-hitungan waktu, bahkan dia tuh kayaknya pelayanannya jauh udah kemana-mana, jauh lebih senior, tapi ada hal-hal yang kayaknya kok nggak harusnya bapak itu, ibu itu, hamba Tuhan itu begitu Pak. Ya soal tabur tuai Mas, kita nggak tahu apa yang dia tabur. Katanya begitu, oh iya ya. Nah hari ini kita mau sama-sama belajar, apa yang kita tabur itu pasti kita tuai. Walaupun kadang orang nanam padi itu tumbuhnya ilalang, ada sampingnya tumbuh ilalang. Orang nanam gandum tumbuh sampingnya ada ilalang. Kata Tuhan Yesus, apa harus kita cabut? Jangan dicabut. Karena siapa tahu kita mau nyabut ilalang, gandumnya kecabut. Makanya biarin aja, dari buahnya kita lihat. Ilalang enggak berbuah, tapi gandum berbuah. Hari ini apa yang mau kita tuai, yuk kita mau tabur. Alkitab bilang apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Hari-hari ini tadi ayat sebelumnya berkata, jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Bagian kita melakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, jangan pernah jemu-jemu. Capek, istirahat Pak Bu, jangan dipaksain. Kadang seringkali kita sok kuat sama Tuhan. Capek ya capek, istirahat aja. Capek, istirahat, enggak apa-apa toh kita bukan Superman. Kita dilahirkan bukan Superman, manusia biasa kita. Capek, istirahat. Amin. Ayat terakhir. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkan ini, orang yang menabur sedikit menuai sedikit juga, orang yang menabur banyak menuai banyak. Tadi apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Naburnya sedikit, nuainya juga sedikit. Ini bukan kata saya, kata Alkitab. Kita juga pasti tahu nanamnya cuma sepetak, ya panennya segitu. Kalau kita nanamnya banyak, pasti panennya jauh lebih banyak. Amin. Yuk sekali lagi kami mengingatkan betapa pentingnya kita punya perjalanan ilahi sama Tuhan.
Amin. Jadikan perjalanan. Kita semua punya perjalanan masing-masing. Ceritanya sangat unik. Ada orang kayaknya, enak ya jadi dia. Nggak, kalau kita jadi dia juga berantakan kita. Sawang sinawang kata orang Jawa. Enak yang memandang gitu. Ada orang enak kelihatannya ternyata susah. Ada orang kelihatan susah, ternyata susah bener gitu. Kan gitu. Kan sawang sinawang aja gitu loh, maksudnya gitu. Maksudnya jangan pernah terkecoh apa yang ada di sana. Mungkin dia hijau, ya mungkin rumput sintetis toh kelihatan hijau gitu. Mungkin. Yuk kita perjalanan kita bersama Tuhan. Kita mau gantungkan hidup kita sama Tuhan. Yang penting jalan bareng sama Tuhan. Amin. Yuk saya undang Bapak Ibu berdiri, kita mau sama-sama berdoa. Bapak dalam surga, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kalau Engkau kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami punya pengalaman pribadi bersama Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami Tuhan, ke tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang mengatur semua ini Tuhan. Kami mau ngikut Tuhan malam hari ini apa yang menjadi kemauan-Mu Tuhan. Oh Rabaya Syandala wala wala wala. Kita mau sama-sama angkat pujian, inilah rinduku. Oh Rabaya Syandala wala. Ini kerinduan kami Tuhan. Katakan ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan. Benar Tuhan, ini setiap kerinduan kami Tuhan. Kami mau berikan hati kami seluruhnya Tuhan. Kami mau serahkan kepadamu. Kami mau berserah malam ini Tuhan. Ampuni kami, seringkali kami ngeyel Tuhan. Ampuni kalau kami seringkali lari dari panggilan-Mu. Ampuni kami Tuhan yang seringkali kami berontak. Malam ini kami mau sadar Tuhan bahwa segala dan semuanya Engkau izinkan untuk mendatangkan kebaikan atas setiap kami. Biarlah firman-Mu yang sederhana ini menguatkan kami, membuat kami makin paham betapa panjang dan lebarnya kasih-Mu Tuhan. Ya Tuhan, malam
ini kami mau lebih lagi, kami mau berikan hati kami Tuhan. Berikan hatiku Dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan jalanmu hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu. Nyatakan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu. Mari kita berdoa buat hambanya yang menyampaikan doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Untuk kesempatan malam hari ini kami boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Bahkan firman-Mu Tuhan yang luar biasa kami boleh terima. Biarlah Tuhan firman itu kami boleh lakukan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Menjadi suratan yang terbuka supaya kami Tuhan oleh Tuhan lari dari setiap panggilan-Mu Tuhan. Tapi kami mau Tuhan meresponinya Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan kami boleh mengalami pemahaman akan takut akan Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau berkati hamba-Mu ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan Yesus Engkau berkati. Kemana Engkau pakai untuk ya Tuhan urapi lebih dahsyat luar biasa. Sehingga melalui pelayanan hamba-Mu nama Tuhan terus yang dipermuliakan. Tuhan berkati keluarganya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduannya digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan jua yang memberkati kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan.